selain jaringnya panjang banget, ini berat juga karena banyak ini nih, galong yang nyangkut atau rumput danau. Daun sanye ini dulunya sering dikonsumsi oleh masyarakat yang pergi ke hutan karena merupakan makanan alternatif yang mudah didapatkan. Besar ini ya. Gak sia-sia usaha kita melawan arus tadi. Danau Ranau mempunyai potensi alam yang sangat kaya. Danau dengan luas permukaan kurang lebih 125 km persegi ini menjadi tumpuan hidup bagi nelayan di sekitarnya. Nah, salah satu cara para masyarakat di sini menangkap ikan di Danau Ranau yaitu pakai jarum kerut ini. Nah, sekarang saya mau ikut bapak-bapak ini buat nebar jaring. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Salah satu ujung jaring akan diikatkan ke pohon yang ada di tepi danau. Kemudian jaring kerut diulur perlahan menggunakan sampah. Saya dan para nelayan harus teliti mengulur jaring yang panjangnya mencapai puluhan meter supaya tidak kusut. Jaring dibentangkan membuat setengah lingkaran besar yang bertujuan mengurung pergerakan ikan. Pada awal proses, ujung jaring akan terpisah jauh di kedua sisinya. Kemudian kedua sisi ditarik secara bersama-sama dari tepi danau. Nah, selain ada yang narik jaring dari pinggir, ini juga harus ada yang jaga di tengah supaya jaringnya nggak tenggelam. Soalnya nanti kalau tenggelam, ikan-ikannya bisa lari. Ini selain jaringnya panjang banget, ini berat juga karena banyak ini nih, galong yang nyangkut atau rumput danau. Menarik jaring puluhan meter di danau bukan perkara mudah. Butuh tenaga ekstra dan kerjasama antara nelayan. Sambil menarik jaring, saya dan nelayan juga langsung membersihkan galong yang tersangkut supaya jaringnya tidak cepat rusak. Nah, karena jaringnya udah mendekat, jadi yang menarik harus dikurangin supaya tidak terlalu cepat nariknya dan supaya banyak ikan yang terperangkap di dalam jaring. Ini dia yang dicari-cari, terperangkap jaring juga di akhirnya. Dapat ikan kepor. Setiap usaha pasti membuahkan hasil. Berapapun hasilnya, saya tetap bersyukur. Masih ada beberapa ekor ikan yang tersangkut di jaring. Dari semua hasil tangkapan ini, saya ada penasaran sama satu ikan. Nih, ikan kepor. Nanti rencananya mau saya masak untuk makan siang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mumpung lagi di Danau Ranau, saya akan mengolah salah satu kuliner khas masyarakat di sini. Nah, ikan yang sudah kita jaring tadi, sekarang saatnya kita olah menjadi gulai peros khas Ranau. Nah, kita pakai ikan kepor nih. Penasaran banget rasanya kayak gimana? Selain bumbu rempah, gulai peros Ranau juga menggunakan tomat yang sudah direbus. Sambil menunggu bumbu dihaluskan, saya akan membakar ikan kepor untuk menghilangkan aroma amisnya. Masukin bumbu ya, Bu ya. Bumbu rempah Indonesia mempunyai cita rasa yang khas. Tumis bumbu halus terlebih dahulu untuk memperkuat aromanya.
Selanjutnya masukkan ikan bakar, kemudian tambahkan santan dan bahan lainnya. Setelah matang, taburi kuah gulai peros dengan daun kemangi supaya aromanya lebih harum. Akhirnya jadi juga gulai peros pakai ikan kepor hasil tangkapan kita tadi. Enak ya ternyata, Pak? Iya, enak. Ikannya kecil-kecil tapi rasanya mantap. Tak hanya menghilangkan bau amis, aroma ikan panggang yang masih kuat juga membuat rasa ikan berkuah ini menjadi unik. Meskipun gulai peros ini bersantan, campuran tomat membuat kuahnya terasa ringan dan segar di mulut. Inilah yang saya sukai dari petualangan yang saya lakukan. Menikmati hasil alam dan menikmati keindahannya juga, ditambah dengan keramat tamahan warga yang luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bentang alam Bukit Barisan di Oku Selatan tidak hanya menyajikan pemandangan indah. Kawasan ini juga dianugerahi tanah yang subur. Bersama warga setempat, saya akan panen salah satu rempah yang banyak tumbuh di Desa Pematang Danau, Kecamatan Sindang Danau, yaitu buah kepayang. Akhirnya sampai juga kita di lokasi pohon kepayang yang akan kita panen. Alatnya pun udah siap ya ini, Pak ya? Iya. Nih, bisa dilihat alatnya sepanjang ini tapi masih belum cukup. Kita tetap harus manjat ini ya, Pak ya? Iya, lebih panjat ini. Dah. Siap ya, Pak. Kepayang atau dikenal dengan sebutan kluwek dikenal sebagai tanaman serbaguna. Pohonnya tergolong tanaman yang berukuran besar. Tingginya bisa mencapai 60 meter, serta diameter batangnya bisa lebih dari 1 meter. Oke, Pak, aman. Memetik buah kepayang terbilang susah, karena untuk meraih buahnya di ujung ranting harus memakai galah yang cukup panjang. Buah kepayang ini menjadi salah satu rempah yang banyak ditemukan di Desa Pematang Danau, Oku Selatan. Buah yang bisa dipanen seperti ini usianya sekitar 8-9 bulan. Biasanya kalau sudah 20% lebih buah yang berjatuhan, tandanya buah yang lain sudah memasuki masa panen. Buah kepayang berbentuk lonjong dan berbulu. Tanaman ini biasanya tumbuh di wilayah dataran rendah hingga ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Oh, udah, Ci? Udah nih. Wih, banyak juga ya? Nah, jadi meskipun pohon ini sudah berusia ratusan tahun, tapi ternyata masih tetap produktif. Bahkan satu pohon bisa menghasilkan sampai ratusan buah saat musim panen. Tuh, bisa dilihat tuh, masih banyak banget yang di atas. Buah kepayang biasanya diambil bagian bijinya untuk diolah. Untuk mengolah buah kepayang membutuhkan proses yang cukup panjang. Setelah dikupas kulitnya, buah kepayang dibiarkan dulu sampai membusuk dan menghasilkan biji yang seperti ini. Nah, setelah bijinya diambil seperti ini, kita hilangkan dulu racunnya dengan cara direbus. Mengolah biji kepayang membutuhkan proses yang panjang, karena di dalam bijinya terdapat asam sianida dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Untuk menghilangkannya, rebus biji buah kepayang selama kurang lebih 1 jam. Perebusan juga bertujuan untuk melunakkan cangkang biji kepayang yang cukup keras. Setelah didinginkan, kupas biji kepayang dan ambil isinya. Biji kepayang yang sudah dikupas ini masih belum selesai dan harus melalui satu proses lagi, yaitu harus direndam di aliran sungai selama beberapa malam. Proses perendaman ini berfungsi untuk menghanyutkan sisa racun yang masih ada di dalam biji kepayang. Udah, berat nggak?
Nah, yang ini udah siap dikonsumsi nih. Gimana Pak? Udah selesai direndamnya? Udah. Yaudah yuk, masak Ci. Ayo. Setelah melalui beberapa proses, buah kepayang ini sekarang sudah siap kita olah. Nah, sekarang kita mau bikin pindang kepayang. Kita bikin bumbunya dulu ya, Bu. Iya. Pindang merupakan salah satu makanan khas Sumatera Selatan dengan cara masak yang sederhana. Pindang umumnya berbahan dasar ikan, namun masyarakat pematang danau biasa menggunakan biji buah kepayang sebagai bahan utamanya. Sebagai masakan yang sederhana, semua bumbu hanya diiris dan digeprek. Pindang merupakan olahan berkuah. Setelah air mendidih, masukkan semua bumbu dan biji buah kepayang ke dalam panci. Masak semua bahan sampai warna kuah keruh dan harum. Kuahnya seger banget, khas pindang. Pindang sendiri adalah masakan khas dari Sumatera Selatan yang rasanya identik asam dan pedas. Bikin anget ya di badan. Sekilas tampilan dan tekstur olahan kepayang mirip dengan jengkol. Bedanya, kepayang mempunyai rasa yang sedikit tawar. Setelah melalui proses yang sangat panjang, ternyata nggak sia-sia dan terbayarkan oleh rasa pindang kepayang yang sangat enak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya berlanjut. Saat ini saya bersama teman-teman dari CVI Sriwijaya sedang mengitari Danau Ranau untuk mencari spot camping yang paling bagus di sini. Setelah ini, saya akan mampir ke pasar untuk membeli lauk. Saat ini kita sedang berada di Pasar Banding Agung di tepian Danau Ranau. Saya sama Mas Tony mau nyari ikan buat dimasak di camper van nanti ya Mas ya? Ya, ini Jen, gede-gede Jen. Oh ini nih. Hampir setiap hari, Pasar Banding Agung tidak pernah sepi dari pedagang ikan. Ikan hasil tangkapan nelayan Danau Ranau langsung dijual dalam kondisi segar. Sini banyak banget ikan khas dari Danau Ranau. Ada udang juga nih. Tapi nanti kan kita mau bakar ya, kita pilih yang gede-gede aja. Nih, gede banget ikan mujairnya di sini emang beda. Mantap nih, dibakar top ini. Cocok banget nih ya buat dibakar. Saat musim ikan seperti sekarang, harga ikan cenderung murah, yaitu berkisar antara 25 hingga 30 ribu per kilogramnya. Bahan masakan saya sudah lengkap, saatnya menuju ke lokasi camping untuk memasak. Lokasi camping pilihan kami masih di sekitar Danau Ranau, tepatnya di sebelah Bendungan Banding Agung. Tanahnya cukup rata dan luas, sehingga cukup untuk menampung beberapa mobil dari anggota CVI Sriwijaya. Hari ini kita mau bikin sambal tahu dengan ikan bakar. Nah, bahannya udah siap semua nih. Bisa kita mulai, Om? Siap. Saat camping biasanya akan ada salah satu tenda yang difungsikan sebagai dapur umum. Setiap anggota akan menyumbangkan bahan untuk olahan. Sambil menunggu ikan matang, saya akan menyiapkan tahuk untuk diolah. Perpaduan bumbu rempah dan tahuk menghasilkan aroma sambal yang menggugah selera. Sambal tahuk sangat cocok dimakan dengan berbagai jenis lauk. Rasanya berpadu dengan lembutnya daging ikan bakar. Meskipun menunya sederhana, tetapi kebersamaan inilah yang bikin enaknya berlipat-lipat. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Kali ini saya menjelajah barat daya Kabupaten Oku Selatan, tepatnya di Desa Ulu Danau, Kecamatan Sindang Danau. Bersama teman, saya akan mencari satu jenis sayuran khas yang tumbuh di hutan. Setelah melewati perkebunan kopi, akhirnya saya tiba di air terjun Beteri, salah satu air terjun indah yang berada di Desa Ulu Danau. Air terjun setinggi 80 meter ini terletak di kaki Bukit Gajah. Saat terkena tiupan angin, air terjun ini menghasilkan hempasan embun yang menyejukkan. Selain menyajikan pemandangan alam yang indah, kawasan air terjun ini juga ditumbuhi tanaman sanye, salah satu sayur hutan khas masyarakat Semende. Daun sanye ini dulunya sering dikonsumsi oleh masyarakat yang pergi ke hutan karena merupakan makanan alternatif yang mudah didapatkan. Daun sanye ini tumbuhnya memang di sekitaran air terjun karena di sini kondisinya lembab dan tidak terkena sinar matahari langsung. Tanaman sanye tumbuh merambat di tebing bebatuan yang lembab dan berlumut. Karena sanye ini merupakan semak hutan, jadi bentuknya agak mirip-mirip sama yang lain. Dan kita nggak boleh sampai salah ambil. Cara membedakannya sama tumbuhan yang lain, dia terasa agak keset dan belakangnya berwarna putih. Saya penasaran, seperti apa cara masyarakat Semende mengolah sayur hutan ini. Masyarakat Semende mempunyai banyak kuliner khas yang unik. Salah satunya paisan sanye yang akan saya olah. Daun sanye ini harus dirajang dulu sebelum dicampur dengan bumbu rempah yang sudah dihaluskan oleh ibu. Rempah-rempah Nusantara dikenal mempunyai aroma yang kuat, sehingga membuat kuliner tradisional mempunyai cita rasa yang khas. Uniknya dari masakan ini, bumbunya ditambahkan dengan beras yang sudah direndam. Gunanya untuk membuat tekstur menjadi kenyal atau orang sini menyebut gemuk. Ulek daun sanye hingga menyatu dengan bumbu rempah, kemudian bungkus menggunakan daun pisang. Setelah air mendidih, masukkan paisan ke dalam panci kukus. Setelah dimasukkan ke panci kukus, kita tunggu dulu selama 15 menit sampai siap disantap. Paisan sanye mirip dengan olahan pepes yang ada di tanah Pasundan. Bedanya, paisan ini menggunakan rendaman beras untuk mengikat bahan. Daun sanye ini setelah dikukus kayak gini, ternyata rasanya enak banget. Teksturnya lembut ya Bu ya jadinya. Iya. Kemudian dia wangi seperti kemangi, cuman lebih tajam ternyata. Karena sulitnya mendapatkan tumbuhan sanye, paisan ini menjadi sangat khas dan sudah mulai langka. Saya cukup beruntung karena masih bisa merasakan keunikan cita rasanya. Ternyata di sekitaran kita banyak banget makanan alternatif yang bisa kita nikmatin. Salah satunya olahan daun sanye khas Semende. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Pagar Alam merupakan salah satu kota yang terletak di dataran tinggi di Sumatera Selatan. Kota Besemah ini memiliki ikon alami, yaitu megahnya Gunung Dempo. Hari ini cuaca di lokasi camp kita sedikit mendung dan agak gerimis, jadi kita harus nyari tempat yang aman untuk segala jenis mobil. Nah, kita udah nyampe nih ya Om ya. Ya. Tinggal santai-santai, kita buka awning nih. Sekarang saya sama
Mas Tony lagi berada di Sungai Selangis, Desa Lubuk Selo di Kabupaten Lahat. Nah, di sebelah sana kayaknya ada warga lagi nyari ikan nih. Kayaknya banyak tuh, Jen. Samperin yuk, Mas. Yuk. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sungai Selangis merupakan salah satu hulu dari daerah aliran Sungai Lematang, sungai terbesar di Kabupaten Lahat. Sungai Selangis menjadi nadi kehidupan sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar alirannya. Air yang masih terjaga membuat sungai ini menjadi habitat berbagai ikan air tawar khas Sumatera. Cara warga Desa Lubuk Selo menangkap ikan di Sungai Selangis ada dua metode. Yang pertama membentang jaring seperti ini. Nah, yang kedua pakai jala nih. Kalau yang membentang jaring ini kita harus menggiring ikannya ya. Digiring, Jen. Ya. Digiring. Dari hilir ke hulu. Oke, ntar lagi kita mau giring ikan. Saya bersama Pak Yumal dan Bang Dias mau mencoba membentangkan jaring di bagian lubuk sungai. Menyeberangi aliran deras Sungai Selangis tidaklah mudah. Kedua sisi jaring harus dibentangkan melawan arus sungai, kemudian giring ikan supaya tersangkut ke dalam jaring. Barusan kita dapat ikan sibarau dan ikan cengkak. Nah, di sungai ini memang banyak ikan sibarau dan cengkak, tapi kalau beruntung kita bisa dapat baung. Dalam kondisi banjir, ikan banyak bersembunyi di sekitar lubuk. Dalam kondisi keruh, kita tidak dapat melihat keberadaan ikan. Teknik jaring kali ini murni mengandalkan keberuntungan. Siap. Nah, ini nih salah satu metode cara kita buat nangkep ikan gini harus digiring atau biasanya orang di sini sebutnya giroh. Giroh ikan. Kita giroh ikan ya, Pak ya. Iya. Sambil agak-agak ke bawah arus nih. Mencari ikan dengan cara seperti ini memang menguras tenaga. Selain itu, air sungainya juga cukup dingin. Wah, besar ini ya. Gak sia-sia usaha kita melawan arus tadi. Dapat ikan baung akhirnya. Besar lagi ya, ini untuk ukuran ikan baung besar ya, Pak ya? Iya, benar. Beragamnya jenis ikan yang saya dapatkan menunjukkan bahwa ekosistem sekitar Sungai Selangis ini masih terjaga. Ikan baung merupakan salah satu jenis catfish yang suka berdiam di dasar sungai. Ikuti jejak saya. Jejak. Siang ini cuaca terlihat mendung dan cukup dingin. Saya akan mengolah ikan pedas untuk menu makan siang hari ini. Resep kuah kuning pedas menggunakan bumbu dasar cabai, kunyit, dan lengkuas yang dihaluskan. Tumis bumbu halus sampai keluar aroma rempahnya. Tambahkan air dan masak ikan bersama dengan kuah kuning pedasnya. Selain nikmat, olahan ikan dengan rempah pedas juga efektif untuk menghangatkan tubuh saat cuaca tidak menentu seperti sekarang. Setiap daerah memiliki karakteristik lokasi camping dan kuliner yang berbeda-beda. Kali ini saya mendapat kesempatan untuk menikmati sejuknya udara di lereng Gunung Dempo dan kuliner ikan baung masak kuning yang sangat lezat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kontur wilayah yang berbukit membuat Kabupaten Lahat mempunyai banyak pilihan spot yang potensial menjadi tempat olahraga para layang. Salah satu spot hidden gem yang akan saya coba adalah Bukit Jukoh Kayu Kambing.
Terus sampai maju. Rutenya tidak main-main. Saya dan teman-teman JKK harus naik turun dan mendorong motor untuk melewati medan yang menantang. Ngeri banget jalannya. Hampir lompat tadi dari motor. Taruh sini aja motor. Lelahnya perjalanan terbayar lunas dengan keindahan panorama alam dari atas bukit. Anginnya lumayan gasti sih, anginnya lagi kenceng-kencengnya. Jadi kalau mau take off kita tunggu interval dulu, angin agak reda sebentar, langsung kita take off. Jadi sekarang Bang Nata lagi soaring di atas take off. Tuh kalau bisa lihat dari sini, kalau kelihatan soaringnya lagi nginjek speed bar. Soalnya anginnya kenceng banget, jadi masih biar masih ada kemajuan bukan kemajuan, biar masih bisa nge-glide maju. Terbang di musim pancaroba menjadi tantangan tersendiri buat para penerbang. Teknik, insting, dan kerjasama tim sangat dibutuhkan demi kelancaran dan keselamatan penerbangan. Udah prepare nih, sekarang saya mau take off ditemenin sama Om Aman. Udah siap Om? Bentar. Langit sudah mulai terbuka dan angin sudah kembali bersahabat. Tiba saatnya saya untuk terbang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Penerbangan kali ini menjadi momen spesial buat saya. Bukit Jukoh Kayu Kambing menjadi saksi penerbangan pertama saya di langit Sumatera Selatan. Dari ketinggian 1000 mdpl saya bisa menikmati. Di sini pemandangan indah sekali di Lahat ya. Wow, penuh hamparan sawah-sawah. Kemudian kelihatan bukit barisan juga. Ih, keren. Bukit Jukoh Kayu Kambing mempunyai lokasi take off yang tricky karena lokasi landing terhalang bukit. Setelah take off, saya harus soaring ke kiri untuk menuju landing area. Lokasi landingnya juga ini aman banget, mau landing dimanapun clear. Bisa pilih sawah-sawah kalau mau basah, tapi enggak ya, kita landingnya kalau bisa straight lah, langsung di pad. Udah disediain pad nih. Oke, udah mulai approach landing saya. Final sekarang. Nah, masih tinggi nih. Masih tinggi, saya main pumping aja, aman. Meskipun cuaca kurang mendukung, saya bersyukur bisa mendarat dengan selamat dan tepat di landing area. Satu anggota JKK mendarat di sawah dan parasutnya tersangkut di pohon. Angin terlalu padat jadi nggak bisa glide-nya kurang jadi. Glide-nya kurang ya, langsung tadi dilihat langsung drop juga. Turunnya vertikal. Para layang merupakan salah satu olahraga ekstrim dengan tingkat resiko yang tinggi. Ketika lagi ada di posisi seperti ini, kita nggak boleh asal-asalan narik parasutnya supaya tidak robek. Jadi kita lebih mending ambil cara yang sedikit rumit untuk evakuasi. Yang penting orang dan alat selamat.
Selain teknik yang mumpuni, para penerbang harus mempunyai ketenangan dan kekuatan mental untuk mengendalikan parasut dan meminimalisir resiko. Setiap tempat selalu mempunyai karakter dan tantangan tersendiri. Saya sangat beruntung mendapat ilmu dan kesempatan terbang bersama teman-teman JKK Paragliding Kolektif Lahat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mama, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada sekarang nih. Maaf ya, Mak. Astagfirullah. Kanan, kiri. Kita ini mencari pola hidup sehat, Mak. Janjiannya bertiga, Mak. Makin tua makin bugar, Mak. Makin tua makin megar, bukan bugar. Deh, tak budak. Kiki, kejar tuh orang yang nabrak si Bari. Kejar.